Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Sore hari ini kita bakal ngebahas gimana sih pentingnya mengenai mengkonsumsi ikan bagi imunitas tubuh. Nah, sore hari ini kita bakal kedatangan narasumber dari sahabat gizi yaitu Ibu Anugrah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita undang narasumber kita pada sore hari ini. Halo, Halo, selamat sore Ibu. sore. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, karena untuk Kadesinya berhalangan hadir yang sebelumnya harusnya menjadi moderator sore ini digantikan oleh saya Ganis ya Bu. Ibu bagaimana Oke, Bu kabarnya? Ganis. Kebetulan sedang kurang baik ya. Kami sekeluarga lagi isoman sekarang, jadi belum selesai waktu isomannya. Jadi doain cepat-cepat negatif ya. Amin. Kami doakan semoga Ibu dan keluarga segera membaik dan hasilnya negatif ya Bu. Karena memang Amin. di kondisi yang kurang baik ini kita harus pintar-pintar untuk menjaga imunitas tubuh kita ya Bu. Em, Betul. Oke, untuk sore hari ini untuk mempersingkat waktu bisa langsung kita mulai saja ya Bu. Boleh Eh, silakan. Teman-teman semua, jika ada pertanyaan seputar gizi dan mengenai tema kita hari ini, bisa ditulis ya pertanyaannya di kolom komentar. Oke, Bu. Nah, kita kan bahas tentang gizi nih. Sebelumnya mungkin bisa Bu sedikit dijelaskan sebenarnya gizi itu apa sih Bu gitu. Bagaimana sih pentingnya gizi itu untuk tubuh kita? Oke, gizi sendiri sebenarnya sih ada kaitannya besar sekali dengan kebutuhan dasar manusia yaitu makanan ya. Jadi gizi itu sebenarnya bisa dibilang bersumber dari makanan yang kita makan dan gunanya atau manfaatnya adalah untuk menunjang nih kehidupan si manusia itu sendiri atau makhluk hidup pada umumnya. Tapi kalau bicara tentang gizi, makanan, kita berbicara tentang manusia ya, makhluk hidup gitu. Jadi di situ adalah gizi itu punya peranan cukup penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan sel-sel tubuh untuk serta merta tuh bisa melakukan fungsinya dengan baik gitu. Sistem organ kita gitu. Kalau misalnya nggak ada gizi yang baik, itu juga akan mempengaruhi nanti ke fungsi-fungsi organ kayak gitu. Nah, ada juga kalau misalnya pada pasien gitu ya yang dalam kondisi sakit, nah gizi ini bisa membantu gizi dari makanan ya, dari suplemen gitu, selain dari obat-obatan itu bisa membantu mempercepat proses penyembuhan kayak gitu. Jadi luas banget sih kalau bicara tentang gizi itu sendiri gitu. Oh, ya benar-benar luas ya Bu, jadi tentang gizi itu. Nah, kan banyak nih Bu orang-orang yang makannya asal-asalan, sampai pada akhirnya mereka ada yang kekurangan gizi, bahkan ada juga yang bilang tuh sampai kelebihan gizi. Nah, menurut Iya Ibu sendiri betul. tuh gimana sih Bu dampaknya kalau kita kekurangan dan kelebihan gizi tersebut Bu? Nah, pastinya sih di sini perlu diketahui juga bahwa memang di Indonesia sendiri itu ada yang disebut dengan triple burden malnutrition. Jadi permasalahan gizi kita itu masih tiga ya, tiga atau beban ganda ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi nggak cuman yang gizi kurang gitu ya, terus nggak cuman yang gizi lebih aja. Jadi kita gizi kurangnya ada, gizi buruknya ada masih masalahnya, terus gizi lebihnya ada dan juga ditambah dengan kekurangan zat gizi mikro
contohnya kayak anemia, terus kekurangan atau defisiensi vitamin D, defisiensi vitamin dan mineral yang lainnya. Jadi zat-zat gizi mikro yang terkandung pada vitamin dan mineral kayak gitu. Nah, itu kalau di negara-negara maju itu sebenarnya fokusnya udah masalah gizinya lebih ke banyakan gizi lebih. Dia udah nggak ada tuh yang namanya kayak gizi kurang segala macam gitu. Jadi di Indonesia ironisnya tuh masih yang dulunya double burden, sekarang malah bertambah jadi triple burden gitu. Nah itu yang harus kita cermati bersama ya, bahwa masalah gizi itu ternyata nggak cuma terbatas pada gizi yang kurang gitu. Ternyata gizi lebih juga menjadi perhatian juga. Oh, begitu ya, Bu. Nah, jadi buat teman-teman semua nih, yang seperti bilang ibunya, kita bukan hanya kekurangan gizi, tapi juga bisa terjadi kelebihan gizi. Dan yang baik itu adalah yang seimbang ya, Bu. Nah, Ya gimana pastinya sih, Bu? yang ideal ya. Ya, ideal dan seimbang. Nah, gimana sih, Bu, cara mensiasati agar kita itu bisa memenuhi gizi kita secara seimbang? Karena kan apalagi kayak sekarang nih Bu, apalagi kayak saya sendiri nih anak muda gitu, kuliah online dari pagi sampai sore, kadang itu makannya ya udahlah seketemunya aja yang penting makan gitu. Nah, gimana sih Bu caranya, cara mensiasatinya agar gizi kita tuh seimbang? Tapi bukannya kuliah online malahan lebih banyak ngemilnya ya, lebih banyak makannya ya. Maksudnya karena di rumah, terus sambil leyeh-leyeh gitu, sambil dia kuliah online, sambil makan gitu. Malah banyak keluhannya kalau dari mahasiswa saya tuh, dia naik berat badannya Oh, semenjak iya. kuliah online gitu. Ya kan? Mungkin bisa komen aja nih yang mungkin ada pengalaman ya selama Iya, kuliah online pengalaman. gimana nih? Pola Ya. makannya gimana selama selama pandemi gitu ya kan. Nah, sebenarnya di sini perlu kita ketahui juga. Jadi, tetaplah fokus pada gizi seimbang itu sendiri. Kalau bicara tentang gizi seimbang, kita nggak cuma bicara tentang makanan, tapi di situ kita juga bicara tentang kayak pola aktivitas fisik, olahraga yang teratur, terus kayak jam tidur yang cukup, terus konsumsi air putih juga. Jadi semua tuh lengkap banget sebenarnya di gizi seimbang gitu. Nah, gizi seimbang sebenarnya berbicara tentang berapa banyak sih atau apa aja sih jenis makanan yang kita harus konsumsi kayak gitu loh. Ngemil terus tuh katanya, apalagi moderatornya katanya no. Ah, terus ya Allah. Enggak. Iya. Gimana Bu? Boleh lanjut ya? Ya, jadi kita pun harus yang pinter-pinter yang namanya melihat gitu ya kondisi sekarang seperti ini, kita pun harus ngerem banget gitu. Jadi godaannya memang kalau misalnya sekarang lagi pandemi kayak gini kan kita lebih banyak di rumah ya. Bukan berarti lebih banyak di rumah ini kita harus lebih ekstra sedentary lifestyle-nya gitu. Nah, itu benar ya. Jadi kebanyakan nyantai-nyantainya, terus kebanyakan makan enaknya gitu ya. Jadi lupa yang namanya kita menerapkan gizi seimbang itu seperti apa kayak gitu loh. Belum lagi banyak kayak misal delivery order, promo-promo ya kan di masa PPKM ini saya perhatikan tuh banyak banget gitu ya. Jadi teknologi yang kita apa ya nikmati saat ini gitu, hati-hati loh teman-teman, itu juga bisa menjadi bumerang untuk kita gitu. Maka jadinya kita tuh memanfaatkan itu dan bisa memperoleh semua makanan yang jauh ya, jauh. Terus kalau misalnya seharusnya kan tutup ya kalau PPKM kayak gini ya, tapi tetap aja dia buka dan malahan buka promo gede-gedean segala macam gitu. Dan kita tanpa harus ke sana, itu makanan udah bisa di rumah gitu. Dan itu harus hati-hati banget untuk kita mengendalikan pastinya diri kita ya, pikiran kita untuk jangan sampai tergoda. Bolehlah sesekali, tapi kita harus tahu berapa banyak yang kita batasi dan berapa banyak yang boleh kita konsumsi kayak gitu loh. Wah, jadi di masa pandemi ini emang benar-benar harus menjaga ya, Bu. Karena kalau kita Iya, terlalu banyak kayak konsumsi yang tidak bergizi itu menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Tapi kalau pengalaman saya sendiri nih, Bu, selama saya curhat daring di nih. rumah itu berat badan saya malah menurun, Bu, dan jarang buat Oh, malah makan. turun. Nah, malah turun dan jarang makan, Bu. Kayak sehari itu mungkin saya makan sehari sekali gitu. Terus mungkin ada nyemilnya lah beberapa kali gitu. Nah, saya sendiri kan dari anak perikanan nih, Bu. Heeh. Pengen tahu, pengen banget tahu, apakah kalau kita konsumsi ikan itu dapat memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh, Bu? Karena Oke, kan ini sebenarnya, sesuai tema kita ya hari ini ya ya. sebenarnya tema kita hari ini tentang ikan, Bu. Ya, jadi kalau bicara tentang ikan sendiri, karena ini kan kita sedang berbicara tentang fishery
Fishery Social Society ya. Ini boleh tahu dulu dong, apa sih Fishery Social Society ini ceritanya? Iya, Bu. Untuk Fishery Social Society ini adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh salah satu uh, alumni dari Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Namun di dalam Oh, organisasi ini oke. tergabung dari banyak universitas dan banyak sekali Bu orang-orang selain dari anak-anak perikanan, tapi mayoritas anak perikanan yang diajak dalam bergabung. Namun tidak hanya anak perikanan saja Bu, tapi di dalamnya membahas seputar perikanan dan kelautan Bu, begitu Bu. Oke, keren. Jadi memang ya anak-anak muda sekarang itu banyak banget nih ya improvisasinya, inovasinya segala macam dan sangat kita apresiasi nih kalau anak-anak muda yang bikin komunitas kayak kayak gini tuh keren banget sih sebenarnya ya. Jadi untuk memperkenalkan ikan lebih jauh mungkin ya. Jadi itu bagus banget sih. Memang kalau misalnya kita ngomongin makanan gak jauh-jauh kita akan bisa bahas tentang gizinya gitu ya. Kalau bicara tentang ikan sendiri di sini kalau misalnya kita lihat ikan itu kan termasuk ke dalam golongan makanan protein hewani ya. Jadi kalau di gizi seimbang itu ada makanan sumber karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati, sayur, buah, susu ya. Itu menjadi susu itu kadang juga masuknya ke protein hewani ya, bisa bisa dimasukkan ke dalam protein hewani juga gitu. Jadi ikan sendiri itu masuk ke protein hewani sendiri ya. Jadi kalau misalnya dalam satu hari kalau di gizi seimbang itu ada karbohidrat. Jadi kita sebutnya isi piringku. Jadi di piring kita itu harus ada karbohidratnya, harus ada protein hewaninya, protein nabati, terus sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral gitu. Nah, si ikan ini sebagai si protein hewani itu kita harus memenuhinya paling enggak 2 sampai 3 porsi sehari gitu. Jadi ikan banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kita nggak selalu si protein hewani ini kadang menjadi momok juga nih buat para ibu ya yang sekarang mungkin lagi pusing ya mikirin makan apa ya hari ini untuk keluarganya segala macam, apalagi di masa PPKM ini dengan pengeluaran yang harus kita minimalisir ya semuanya. Jadi kita harus pikirin makan apa gitu ya. Kalau misalnya kayak ayam mungkin harganya akan jauh berbeda atau daging sapi mungkin akan jauh berbeda. Nah, ikan ini menjadi alternatif yang cukup baik sebenarnya di masa pandemi seperti ini untuk kita konsumsi dengan harga yang jauh lebih murah, ya kan? Dibandingkan dengan seafood yang lain mungkin kayak cumi, udang harganya udah pasti beda. Tapi kalau ikan, ikan itu bisa kita peroleh mungkin satu ekor bisa 5.000 tuh ikan apa? Ayo, kalau tahu nih harusnya nih anak perikanan. Tergantung sih Bu, karena kan biasanya ikan itu dijual per kilo gitu ya Bu. Ada yang bisa dapat Iya, satu ada ekor. nggak yang coba satu ekornya 5.000 tahu nggak ikan apa? Biasanya kalau nila ukuran kecil bisa lah Bu dapat satu ekor lima Bisa, ribu. iya. Bisa Bu. Atau ikan kembung. Iya ikan kembung Ya, bisa. ikan kembung itu masih dapat satu ekornya 5.000 ya. Enggak yang ikan kembung yang besar. Tapi itu sudah cukup untuk kita konsumsi satu porsinya. Satu porsi ikan ya satu ekornya gitu ya. Satu ekor ikan kembung itu satu porsi ikan. Jadi di situ kita bisa dapat gambaran bahwa konsumsi gizi seimbang itu nggak harus yang mahal, bisa juga dari ikan-ikanan seperti itu. Dengan kita bisa mencukupi 2 sampai 3 porsi sehari kayak gitu. Wah, berarti ikan ini bisa membantu ya Bu untuk memenuhi kebutuhan gizi Iya, kita ya Bu. Dengan harga yang pastinya. cukup murah. Nah, Iya, tapi kembali lagi ya Bu, kan sekarang khususnya anak-anak tuh banyak banget yang susah Bu buat konsumsi ikan. Mereka kayak lebih nah, seneng ke ayam dan lain-lain. Padahal kan kalau dibandingkan, kalau yang saya ketahui ya Bu, eh, ikan itu gizinya lebih banyak gitu Bu, proteinnya dibanding dari kayak ayam gitu Bu. Gimana sih Bu cara mensiasatinya? sebenarnya gini, kandungan dalam ikan itu nggak hanya protein aja ya. Jadi kandungannya juga ada asam lemak yang baik banget untuk pastinya perkembangan otak anak ya. Karena dia ada omega 3, omega 6 di dalamnya gitu. Dan di dalam ikan juga kalau misalnya kita konsumsinya ikan laut seperti ikan teri ya, itu ada tambahan dari kandungan kalsium di situ. Kalau kita konsumsi berserta tulang-tulangnya. Biasa kalau ikan teri kan memang konsumsinya sampai ke tulang ya, karena kan Iya, tulangnya juga benar. masih bisa kita makan gitu ya, dibandingkan sama duri ikan yang besar gitu. Nah, di sini bisa menjadi perhatian kalau ternyata ayam itu tidak memiliki kandungan yang jauh lebih baik sebenarnya daripada ikan gitu. Ayam sendiri punya kandungan kalau misalnya dia lemaknya itu lebih ke lemak hewani yang jenuh
sifatnya ya. Jadi kayak ada kolesterolnya juga kayak gitu. Jadi ini harus hati-hati juga. Konsumsi daging juga yang banyak lemak, kandungan lemak ya, bagian sirloinnya itu juga kandungannya adalah lemak-lemak jenuh sebenarnya gitu. Nah, kalau pada ikan ini lemak-lemak yang justru sebenarnya baik juga untuk dikonsumsi gitu. Selama konsumsinya juga tidak berlebihan atau dikonsumsi yang terlalu banyak kayak gitu ya. Dan ikannya juga pastikan dia diolah dengan baik gitu. Pastikan juga ikannya itu kondisinya masih fresh ya, bukan ikan-ikan yang memang sudah lama matinya segala macam gitu. Jadi semakin fresh itu semakin baik untuk dikonsumsi. Wah, berarti benar-benar ikan ini banyak banget ya Bu kandungannya selain protein. Nah, buat teman-teman semua nih yang di rumah, jadi banyak-banyak nih konsumsi ikan karena ikan itu mengandung banyak gizi loh daripada ayam dan Ya, daging selain harganya yang lebih murah lebih daripada murah. ayam dan daging, kandungan gizinya juga lebih banyak. Nah, kan kata Ibu tadi kita cara pengolahannya harus baik dan benar nih. Nah, kalau dari Ibu ada nggak sih Bu tips gimana caranya supaya kita dapat mengolah ikan itu dengan baik dan benar? Nah, ini mungkin tadi ada sekalian pertanyaan untuk anak-anak. Nah, banyak anak-anak yang memang nggak suka ikan. Pertama, mungkin memang orang tuanya yang tidak mengenalkan ikan itu sendiri. Jadi mungkin dari segi orang tuanya, dia lebih sering mengenalkannya ayam atau misalnya kayak bakso, sosis ya, nugget sebagai Iya. sumber protein hewani utama untuk anak-anak. Padahal ikan yang minimalnya digoreng aja ya, anak-anak tuh pasti suka sih kalau misalnya kita perkenalkan dari awal gitu. Jadi di sini mungkin bisa dikenalkan lebih dini dan orang tuanya pun mengenalkan dan mencontohkan gitu konsumsi ikan ini gitu loh. Cara pertama mengenalkan seperti apa? Jadi sebenarnya semua jenis pengolahan atau pemasakan itu sebenarnya bisa mempengaruhi ke kehilangan zat-zat gizi dalam suatu makanan. Ya, mau dia direbus atau dikukus, mau dia digoreng, mau dia dipanggang gitu ya. Itu Hmm, mungkin ada beberapa zat-zat gizi yang pasti hilang gitu ya. Dan itu memang tidak bisa kita bantah ibaratnya. Nah di sini pastikan juga yang nggak boleh banget adalah kalau misalnya kita mengolah si ikan ini atau jenis protein hewani lain sebenarnya yang digoreng deep frying karena deep frying ini ditambah dengan dia sudah menghilangkan zat gizi dia ada mengubah nih lemak-lemak yang tadinya sifatnya masih baik di dalam ikan tapi karena dia deep frying gitu ya jadi lemaknya itu menjadi lemak trans yang justru buruk untuk kesehatan kita gitu khususnya untuk kardiovaskuler ya jadi di sini pastikan konsumsinya ikan sebisa mungkin kalau misalnya tanpa digoreng itu akan lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya mau digoreng pun nggak usah yang terlalu deep fry atau yang kayak tahu ya deep frying ya. Jadi penggoreng minyak itu yang sampai menenggelamkan si ikannya itu gitu dan terlalu lama dengan suhu yang tinggi gitu loh. berarti kalau misalnya kayak dibakar itu lebih baik ya Bu daripada Iya, digoreng gitu ya Bu. dibakar masih lebih lebih baik dibanding digoreng, betul. Nah, kan banyak tuh ya ibu-ibu yang memodifikasi ikan tadi jadi kayak olahan bakso, pempek, nugget dan lain-lain. Nah, kalau diolah seperti itu, apa kandungannya akan rusak Bu? Kandungan dari gizi ikan tersebut? Nah, itu mungkin bisa menjadi alternatif juga nih buat anak-anak yang nggak suka ikan yang dalam posisinya itu bentuknya ikan gitu ya. Itu biasanya anak-anak udah yang langsung males ngelihat bentuknya tuh ya. Aduh apa nih ikan gitu, apalagi ada durinya segala macem, terus dia pernah trauma mungkin ketelan duri segala macem gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu alasan juga kenapa anak-anak kadang nggak suka yang namanya ikan gitu ya. Kalau misalnya menjadi alternatif adalah kita bisa buat bener kayak tadi nugget ikan atau misalnya empek-empek gitu ya itu boleh dan itu ya itu seperti yang tadi saya bilang pengolahan masak apapun tetap bisa menghilangkan zat gizi di dalam makanan gitu loh tapi bagaimana kita menambah aja zat gizi yang hilang itu tadi misal kalau misalnya yang mungkin saja bisa hilang itu adalah vitamin-vitamin yang mungkin bisa hilang dari proses pemanasan ya. Jadi kayak vitamin-vitamin mungkin yang larut dalam air, vitamin C, vitamin B gitu ya. Terus vitamin-vitamin lain yang mungkin bisa hilang vitamin A ya. Itu juga bisa hilang dalam proses pemanasan ya. Itu harus kita bisa coba kita tambahkan aja dari makanan yang lain yang mengandung vitamin A atau misalnya vitamin B dan vitamin C itu gitu. Jadi misalnya nugget ikan tadi kita tambahin jadi tambahin sayuran ya kayak wortel, brokoli untuk
ibaratnya menggantikan lah vitamin-vitamin yang udah hilang itu tadi. Itu menjadi salah satu alternatif sih, cara gitu. Untuk kita bisa mengenalkan si ikan ini kepada anak-anak gitu. Dan itu akan lebih baik uh, dibanding kita harus beli nih nuggetnya di luar yang kita nggak tahu sebenarnya bahannya itu baik atau enggak sebenarnya untuk dikonsumsi kayak gitu loh. Berarti bisa banget nih Bu ya jadi salah satu alternatif bagi teman-teman atau ibu-ibu yang anaknya nggak suka konsumsi ikan. Nah ini juga jadi tambahan ilmu buat saya sendiri Bu. Kan saya termasuk salah satu anak pengolahan nih Bu. Jadi biasa kayak mengolah ikan seperti itu Bu. Ya, Jadi bisa lah ya Bu ya nanti dimodifikasi dari bahan hewan bisa. itu dicampur dengan sayur atau yang lainnya Bu. Nah, di balik itu semua nih Bu, ada nggak sih Bu kayak gimana ya bahaya-bahayanya gitu Bu? Bahayanya sendiri kalau misalnya salah dalam mengolahnya, dicampur misalnya harusnya kan ikannya takarnya segini, terus tambahannya segini, tapi karena kita yang orang awam kan nggak tahu tuh Bu, jadi asal campur-campur aja. Itu biasanya ada nggak sih Bu dampak-dampaknya gitu Bu, yang malah nanti bikin kita jadi sakit atau apa gitu Bu? Ya, pastinya di sini sih harus diperhatikan adalah pembelian. Dari awal kita beli, kita harus pastikan ikan itu fresh ya. Bagaimana kita melihat, membedakan mana ikan yang fresh, mana ikan yang sudah tidak fresh, kayak gitu ya. Pastikan insannya insang ikannya itu masih segar ya, masih merah, nggak yang pucat, kayak gitu. Dan pastinya di sini juga ikannya yang dia masih hidup ya, masih hidup yang baru pada saat kita beli baru dimatikan gitu, bukan yang matinya udah lama itu akan lebih bagus gitu. Terus pastikan juga di sini tidak mengandung zat-zat pengawet ya, seperti yang mungkin sering muncul di investigasi ya di TV itu ada Iya Bu. boraks atau misalnya formalin ya yang mungkin bisa digunakan itu juga harus hati-hati. Jadi kita bisa aja sih misalnya mencium gitu ya, ada nggak aroma-aroma kayak formalin atau boraks ya di sekitaran yang kita beli kayak gitu. Terus pastikan juga di sini ikannya masih berbau segar ya, bau segar ikan yang amis gitu ya, itu sebenarnya yang mengundang kadang ada lalat segala macam itu menjadi pertanda sebenarnya ikannya adalah baik gitu ya, nggak mengandung zat-zat yang senyawa-senyawa tadi itu gitu sebenarnya. Terus setelah pembelian kita udah pastikan dia fresh ya, dari dia masih hidup gitu ya, masih hidup terus kita beli bukan yang sudah mati gitu. Terus penyimpanannya juga harus diperhatikan apakah kita mau langsung mengolah nih gitu ya. Kalau langsung diolah mungkin hanya dicuci terus dibersihkan saja, terus langsung baru dimarinasi segala macam, dibumbui segala macam baru bisa kita olah gitu, bisa digoreng atau dibakar sekalipun. Terus kalau misalnya tidak mau langsung dikonsumsi, mau disimpan dulu untuk stok misalnya, ya disimpanlah misalnya di freezer gitu, atau misalnya di chiller, tergantung kapan mau konsumsinya. Misal kalau di freezer mungkin dia bisa tahan 3 sampai 4 hari, terus kalau misalnya di chiller bisa 2 hari aja gitu ya, atau besok harus sudah diolah kayak gitu loh. Sebenarnya tergantung pada proses pembeliannya dan penyimpanannya kayak gitu. Terus pastikan juga nyimpennya tuh tidak bercampur dengan bahan makanan lain, atau kalau enggak pakai kayak tempat yang kedap udara gitu loh. Jadi kayak pakai food container gitu yang ada kedap udaranya, terus masukin di kulkas, mau dia dibarengin sama ayam kayak daging itu udah nggak masalah tuh. Tapi kalau misalnya dia masih dalam posisi diplastikin gitu ya, terus dicampur sama daging ayam, nah ini akan bisa terjadi kontaminasi silang kayak gitu loh. Itu harus diperhatikan juga. Jadi Wah, ngaruhnya sih lebih ke situ ya. Kalau misalnya kayak pencampuran dengan olahan bahan yang lain sih sebenarnya nggak ada ngaruh ke situ sebenarnya. Cuma ngaruh kalau misalnya dia sudah di deep frying aja. Nah ini bisa merusak sih kandungan lemak dalam ikan itu sendiri kayak gitu. Lemak yang baik jadi bisa lemak yang jahat nanti gitu. Jadi perhatikan adalah proses pembeliannya sama penyimpanannya gitu. wah, berarti kalau kita belanja ikan harus pilih yang fresh ya Bu, dan penyimpanannya itu harus Betul. benar-benar jangan disatuin sama bahan makanan yang lain karena bahkan itu bisa merusak ya Bu. Nah ini dari Iya. komentar nih, katanya kalau ikannya dicampur boraks gimana? Otomatis itu nggak boleh Nah, dikonsumsi ya Bu. nggak Nah boleh, benar, dan itu akan merugikan. Mungkin nggak langsung ya hari itu langsung iya, kayak keracunan gitu, tapi bisa aja kalau dia mengandung komposisi si boraks atau si formalin itu banyak gitu ya, bisa tiba-tiba nanti jadi keracunan segala macam. Tapi bisa juga dampaknya tuh jangka panjang loh kalau misalnya ada konsumsi-konsumsi kayak gitu ya. Makanya kita harus pastikan benar tempat kita jual ikan itu kita bisa pastikan
memastikan bahwa memang dia tidak memberikan atau si penjual itu nggak pakai zat-zat kayak gitu, boros atau formalin gitu. Kita bisa pastikan aja kayak gitu loh. Wah, berarti buat teman-teman semua nih, kalau misalnya mau belanja ikan dilihat-lihat dulu ya. Bisa dilihat dari warnanya. Dan yang kata ibunya tadi, kalau misalnya ikannya hingga lalat, nah itu malah baik ya Bu, nggak bisa jadi tidak mengandung Iya, formalin, boraks. betul. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan, boleh nih langsung aja ditulis di kolom komentar, mumpung ada ibunya untuk nambah wawasan dan ilmu. Ada lagi nih Bu dari kolom komentar, apakah sebagai masyarakat perlu melakukan organoleptik? Nah, organoleptik kemana nih? Ke ikan yang mentah atau yang sudah matang kayak gitu loh. Kalau misalnya yang sudah matang. Kalau yang mentah sih nggak mungkin ya kita organoleptik Iya, sampai bisa merasakan gitu. Kayak nggak mungkin cuman membaui ya, cuman bisa melihat kayak gitu aja paling ya. Kalau misalnya organoleptik ya pada saat kita membeli. Tapi kalau pada saat kita sudah mengolahnya, boleh melakukan organoleptik itu sendiri. Kita pastinya bisa cicipi ya apa yang kita masak segala macam gitu. Pastinya kan organoleptik itu terdiri dari kita indera penciuman kita, indera perasa kita, kayak gitu loh. Dan kita lihat juga dia bagaimana fisiknya si ikan itu. Apakah dia sudah aman atau misalnya dia termasuk ikan yang sudah nggak bagus lagi sebenarnya kayak gitu. nah, nih buat teman-teman tuh nambah lagi kan ilmunya. Jadi kita bisa ngelakuin organoleptik itu setelah ikannya itu Sederhana dimasak aja atau ya diolah. sebenarnya Sederhana. betul. Nggak mungkin juga ya Bu, kita mau ke pasar beli harus bener-bener perhatiin organoleptiknya. Biasanya Iya yang penting kan sampai kita detail enggak, paling detail sederhana enggak. aja. Biasanya kan dilihat dari matanya, terus tuh Hanya warna tubuhnya, insangnya ya ya Bu, seperti itu. insangnya sama mungkin kita kayak pegang gitu dia masih kayak agak keras nggak yang lembek Iya. itu juga dagingnya masih segar kayak gitu loh paling sederhananya kayak gitu sih yang bisa kita lakukan sama kita cium-cium oh amisnya ini masih yang amis ikan ya bukan yang ada bau-bau senyawa lain gitu ya itu mungkin bisa dipastikan memang ikannya baik gitu dan kita pastikan juga dia yang masih yang fresh gitu ya masih yang berenang-renang gitu kan kadang ada Iya. yang udah dalam posisi dia sudah mati gitu kan ikannya itu alangkah lebih baik yang masih fresh. Mohon maaf Ibu, barusan agak sedikit ada gangguan Nge-lag sinyal. ya. Iya, nge-lag Bu. Oh iya Bu. Nah, kan kita tadi udah bahas nih, kayak gimana sih cara tipsnya cari ikan yang segar, terus olahannya. Nah, sekarang ini kan gimana ya Bu, orang juga udah males tuh buat kadang ke pasar. Nah, udah lebih sering kayak yang seperti Ibu bilang, tinggal pesan, terus Online. sampai kita kan nggak tahu tuh prosesnya seperti apa. Nah, makanan-makanan juga kan lebih sehat itu kalau kita masak sendiri. Tapi orang-orang tuh males, jadi harus kayak mereka delivery makanan gitu Bu ya. Nah, kalau Ibu sendiri nih, biasanya kalau misalnya lagi kayak malas masak gitu, kalau misalnya gimana sih caranya, tipsnya gitu, biar dapat makan makanan itu yang sehat gitu, Bu. Apalagi khusus buat yang ikan. Kita kan nggak tahu tuh, kalau udah dimasak kan kita nggak lihat ikan yang dimasak tuh sebenarnya ikan segar atau ikan yang mungkin udah kualitasnya di bawah yang seharusnya nggak kita konsumsi gitu, Bu. Pastinya kan di sini belinya adalah di tempat yang memang terjamin ya. Maksudnya kita tahu gitu dia memang menggunakan ikan yang segar gitu. Kita pernah membeli di situ misalnya kita tahu ikannya segar. Pastinya kan kalau ikan yang memang sudah nggak layak makan ibaratnya itu pada saat dia sudah dimasak sekalipun bau yang agak mau busuk itu akan masih tercium ya. Iya. Wah, ini sinyalnya sedikit ngelap. Ini di saya atau di ibunya ya? Ini sinyalnya di saya atau di ibunya. Buat teman-teman semua, iya Bu. Nggak tahu Bu, mungkin kalau nggak saya di ibu, soalnya juga di sini sedang Oh mati iya di lampu Bu, saya deh mohon maaf ya kayaknya. Bu. Oh, pantesan. Ya, ini sayanya juga kayaknya hilang nih. Hilang wifi-nya. Oh, sorry sorry Oh di iya, saya. iya Bu, agak sedikit ngelak Bu sinyalnya.
Sudah Bu, sudah terdengar kembali Oke, Bu. ya, jadi memang di awal tadi mungkin bisa dipastikan juga ya, kalau misalnya kita pernah beli di restoran tersebut, terus kita ada kelihatan kok, misalnya ikan yang memang sudah lama di freezer, yang nggak diolah kayak gitu ya, ini baunya itu beda gitu. Jadi ada bau yang hampir mendekati kayak mau busuk gitu ya. Ini pernah menjadi juga pengalaman saya, pengalaman buruk banget deh beli kayak fish and chip gitu ya di salah satu restoran gitu, tapi dia kondisi ikan ini nggak fresh gitu, dan itu kayak ada di satu sisi bagian badan ikan itu dia kayak dingin, masih dingin gitu, kayak habis dari freezer. Jadi nggak tahu deh gimana dia proses pengolahannya, jadi kelihatan banget nih, ini ikannya udah nggak fresh gitu, dan udah habis itu nggak mau ke situ lagi gitu, karena ya kecewa aja gitu kan, dia pakai ikan yang padahal harganya yang nggak murah juga gitu kan, tapi ikannya kok kayak gini gitu. Terus pasti kan ya itulah, jadi kita menjadikan pengalaman juga kalau misalnya makan nggak yang hanya makan aja gitu, kita harus coba lihat dulu nih karena masih bagus atau enggak gitu, aman atau enggak segala macem gitu loh. Nggak cuma ikan sih sebenarnya, apapun yang kita makan ya itu juga kita harus perhatikan ya, apakah dia layak untuk dikonsumsi atau tidak sebenarnya. Wah, tips banget ini Bu ya, buat yang suka-suka beli makanan di luar. Hati-hati ya teman-teman, biar kita semua tetap waspada lah kalau misalnya belanja apapun itu. Nah, buat Betul. teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di kolom komentar, biar nanti dijawab nih sama ibunya. Ya, jadi kalau misalnya pastikan sih, kadang juga ada yang ikannya yang memang belinya kalengan ya. Jadi biasanya kalau yang udah kalengan tuh dia udah ada pengawetnya tuh ya. Jadi kayak misalnya kita bikin apa yang kalengan tuh, sarden, cheese, segala macam makrel kayak gitu, itu juga mungkin boleh dikonsumsi, tapi hati-hati ya konsumsinya, karena dia mengandung kandungan natriumnya itu lebih tinggi biasanya, karena untuk mengawetkan si ikannya ini dia biasanya ada kandungan natrium yang cukup tinggi kayak gitu, nggak boleh terlalu sering ya konsumsinya kayak gitu paling. Dan pastikan ikannya yang dikonsumsi adalah ikan yang fresh kayak gitu. Wah, iya Bu. Karena kan ya itu tadi Bu, karena kemalasan orang-orang tuh jadi males gitu kan masak-masak sendiri. Jadi lebih kayak suka beli yang Benar. tuna kaleng atau sarden kaleng gitu. Ya. Padahal kan eh, secara yang kalau orang-orang yang tahu mengenai gizi itu kurang baik ya Bu untuk dikonsumsi dalam jangka Benar. panjang. Karena nantinya Ya. bakal ngefek di kita. Nah, buat temen-temen nih, ini benar-benar tips bagus banget ya buat kalian. Ayo dong tanya atau ada yang masih penasaran seputar perikanan, apalagi seputar gizi, silakan ditanyain aja. Nanti ibunya bakal jawab nih. Ya kan, Bu? Atau Ibu Siap. mau cerita seputar pengalaman Ibu di pada saat memasak konsumsi itu seperti apa gitu. Boleh juga, Bu. Nah, jadi kalau misalnya biasanya sih ikan itu kadang challengingnya itu pada saat kita goreng ya nggak sih? Goreng itu kan yang bikin males ibu-ibu nih ya. Pastinya itu ikan kadang suka meletup-letup ya kan. Kayak Iya. minyaknya tuh bikin ya kan, bikin kaget, meletup-meletup segala macam. Ini juga jadi alasan kadang beberapa ibu tuh males gitu mau masak ikan. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, mungkin bisa dipastikan dulu ya pada saat kita mau masak ikan tuh jangan sampai ada cairan lain, maksudnya cairan yang berlebih lah. Kadang kan kita kalau marinasi kan itu ada air-airnya ya. Nah, itu pastikan Iya. kita tiriskan dulu si airnya itu biar kayak meminimalisir lah kalau misalnya minyak itu bisa meletup-meletup. Nah, ada juga tipsnya yang dikasih tepung dulu di minyaknya. Jadi minyak itu Oh dikasih iya. tepung terigu dulu, jadi biar dia nggak meletup-meletup kayak gitu. Atau memang bisa juga digorengnya pakai tepung, jadi kayak dibikin ikan file tepung kayak gitu. Jadi misalnya dori ya atau ikan kakap ya biasanya yang bisa kita potong-potong kecil gitu, terus kita bumbui atau kita baluri dengan tepung ya, baru digoreng gitu. Itu katanya bisa meminimalisir sih untuk dia jadi nggak meletup-meletup gitu. Terus apalagi ya mungkin biasanya kalau dimarinasi juga ini membantu untuk mengurangi aroma si amisnya ikan itu, kita bisa pakai jeruk nipis atau jeruk lemon. Jadi kita bisa kasih perasan jeruk nipis atau jeruk lemon, terus misalnya kasih sedikit garam gitu ya, untuk menghilangkan si amisnya dan bisa memunculkan aroma sedap dari ikannya itu, gurihnya itu malah malah bisa muncul gitu kalau kita pakai jeruk nipis atau jeruk lemon itu. Itu sedikit tips aja sih. Kalau yang lain pasti ibu-ibu udah pasti lebih jago sih untuk ngebumbuin ya segala macem, pasti lebih jago. Iya.
Wah, tipsnya tuh kalau menurut aku sendiri nih Bu, itu bermanfaat banget, bisa nanti dicoba. Jadi bisa masak ikan ditepungin gitu ya Bu, berkreasi Iya benar. juga. Jadi nggak bosen cuma sekedar digoreng, dibumbuin gitu, bisa dikasih tepung atau dipilih Betul. dulu baru ditepungin gitu kan Bu. Kayaknya buat anak-anak juga lebih baik gitu ya kalau diambil Lebih dagingnya enak. aja dipilih Mm-mm, gitu karena ya. nggak ada Terus durinya ya. yang ada durinya, jadi nggak takut nanti dia keselak duri atau gimana gitu. Iya betul. Nah, buat teman-teman semua nih ya, kalau yang mau tahu seputar gizi lebih lengkap, kalian bisa loh follow langsung Instagramnya Sahabat Gizi. Sahabat Nanti di sana gizi. banyak, iya Sahabat Gizi banyak banget loh di sana tuh informasi-informasi seputar gizi. Dan yang pasti itu bakal bermanfaat banget buat kita. Karena gizi itu sangat penting loh buat tubuh kita. Apalagi di masa pandemi yang benar-benar kita harus menjaga imunitas tubuh kita nih. Jadi kalian jangan lupa ya di follow akun Instagramnya Sahabat Gizi. Yeay. Nah, buat teman-teman nih nggak ada yang mau bertanya ini ibunya ini loh bakal jawab. Kalian nanya yuk nanti kalau misalnya eh, kalian nggak nanya ntar rugi sendiri loh. Yuk ditanya apa yang mau ditanyain. Nah kalau emang belum ada yang nanya, aku aja deh yang nanya. Sebenarnya agak di luar dari tema nih Bu. Kan aku tuh tadi udah cerita ya sedikit kalau misalnya sebenarnya kuliah online. Nah, jadi tuh kayak yang fokus aja ke kuliah. Kalau orang-orang itu biasanya naik berat badan, nah aku tuh turun berat badan gitu, Bu. Malah kayak yang stres gitu kan di rumah. Bahkan makan itu sehari tuh cuman kayak yang sekali gitu. Gimana sih, Bu, caranya gitu biar kayak eh, nafsu makan itu kayak meningkat gitu, Bu. Biar nggak malas-malasan Nah, makan gitu. ya, itu dia. Kadang kalau misalnya sebenarnya sih selama misalnya tadi status gizinya baik ya, tapi kadang juga ada yang disebut dengan hidden hunger. Jadi nggak kelihatan mungkin dari tampilan fisiknya kamu sehat-sehat aja, nggak ada sakit, nggak ada apa gitu ya. Tapi karena kamu tadi jarang makan, cuma 1 kali sehari gitu ya, mungkin ada defisiensi-defisiensi zat gizi lain di dalam dirimu atau dalam tubuhmu yang kamu nggak tahu gitu. Tapi itu misalnya nanti munculnya tuh ya, jadi penyakit itu baru munculnya nanti gitu, bergejala segala macam. Nah itu kan kita nggak mau ya, jadi paling nggak sih saran saya tetaplah penuhi gizi seimbang itu, kecukupan gizi kita paling nggak gitu ya, itu makan yang minimal 3 kali sehari untuk makan utamanya dan 2 kali selingan. Nah, pilih jenis makanan yang sesuai sama kebutuhan gizi kita gitu, tidak berlebihan, tidak terlalu lebih banyak kandungan lemaknya. Terus misalnya juga perbanyak seratnya, asupan air putihnya segala macam. Itu harus juga diperhatikan. Jadi nggak yang fokus pada cemilan-cemilan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi gula segala macam. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, kalau misalnya bagaimana sih cara memotivasinya? Ya kita harus mungkin gini ya, punya mindset yang kalau misalnya kita makan yang teratur ya kita akan menjadi sehat, ibaratnya kayak gitu. Emang nggak mau kalau misalnya sehat gitu loh. Motivasi aja diri sendiri seperti itu. Karena kan kalau misalnya gini, ibaratnya kita pakai otak kita untuk bekerja, untuk belajar, untuk kuliah online segala macam, tapi kita nggak mengisi, ibaratnya nggak ada bahan bakar nih ya untuk tubuh kita melakukan fungsinya, fungsi si otak. Karena otaknya juga capek ya nanti. Kalau misalnya dia capek, dia udah nggak bisa mikir lagi gimana, kan akan ngaruh nanti ke kuliahnya juga kayak gitu loh. Jadi jangan sampai ibaratnya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Ya sih Bu, Sebelum benar-benar. muncul nih sakitnya, itu juga bisa mempengaruhi nanti gitu loh. Jadi kita harus cegah. Dan untuk perempuan khususnya, kalau jarang makan itu bisa mempengaruhi juga nanti, nggak tahu sih ya beberapa kasusnya pada perempuan yang memang dia kayak mungkin makannya apa namanya nggak teratur lah ya, semaunya, terus seenaknya segala macam, itu bisa mempengaruhi ke moodnya dia. Jadi selama dia nggak bisa ya kan kontrol, maksudnya makannya nggak bener, nggak teratur, moodnya juga akan nantinya jadi unstabil gitu loh. Jadi dia selalu kayak moodnya tuh ya naik turun lah gitu. Kadang bisa semangat banget, kadang lesu banget kayak gitu. Karena memang dari segi makanannya nggak teratur gitu loh. Wah bener banget sih Bu yang Ibu bilang. Emang kadang mood itu tiba-tiba baik, tiba-tiba kadang suka Nah, yang hilang sendiri gitu. Kayak kesel, emosi, pengen marah gitu bawaannya ya Bu. Berarti kayaknya iya, dari sisi depan sih harus lebih memperhatikan gitu makannya ya harus Bu ya. teratur. Makanannya harus teratur. Betul. Nah ini ada pertanyaan dari teman-teman kita nih Bu. Gini katanya, izin bertanya Kak, untuk tips makan ikan apa yang baik untuk pertumbuhan?
Oke, sebenarnya kalau ini untuk anak-anak berarti ya, ikan yang Iya, baik untuk pertumbuhan ya di sini sih biasanya memang kalau misalnya kita perhatikan aja media sosial kita itu yang paling banyak dibahas untuk kayak MPASI segala macam itu ikan salmon. Tapi padahal di sini perlu digarisbawahi ya, ternyata ikan-ikan lokal kita itu nggak kalah jauh loh kandungan gizinya dengan ikan salmon ya. Salmon ini perlu diketahui adalah ikan import ya. Jadi nggak terlalu banyak misalnya di Indonesia mungkin anak perikanan lebih tahu nih bagaimana sekarang komoditas ya salmon. Kayaknya nggak ada di Indonesia ya. iya Bu, belum ada di Indonesia. Iya Masih kan makanya kan banyak impor ya. iya, benar. Nah tapi yang menjadi perhatian di sini ibu-ibu kita tuh lebih tertarik pakai salmon loh untuk MPASI anak. Iya, kebanyakan Ironis ya. ibu-ibu dia tertarik sama salmon, Bu. Nah, padahal kenapa ya? Wah, ini sepertinya kendala lagi untuk ibunya. Sabar ya, teman-teman. Wah, ibunya keluar mungkin karena sinyalnya. Sebentar ya, nanti saya undang lagi untuk ibunya. Dan buat teman-teman, yuk silahkan ditanyain aja kalau ada yang ingin ditanyakan seputar gizi atau seputar perikanan. Kita masih menunggu ya untuk ibunya bergabung. Mungkin sedikit terkendala karena sinyal juga. Mungkin ibunya masih terkendala ya buat teman-teman yang masih ada mau pertanyaan-pertanyaan seputar gizi, silahkan ya ditanyakan saja dulu di kolom komentar sambil menunggu ibunya untuk join kembali. Nah, buat teman-teman yang tadi udah dengerin, itu keren banget ya dari ibunya dan banyak banget manfaat yang bisa kita ambil. Jadi kita tungguin ya ibunya sebentar lagi mungkin bisa Ya. bergabung lagi. Eh, Oke, ibunya sudah sorry. bergabung lagi. Ya, Bu. Sorry ya. Tadi soalnya tahu nih wifi-nya tiba-tiba drop. Iya, Padahal aman aja sih di nggak sini. apa-apa, Bu. Ya, Kak mau tahu nih Tadi tadi memang ya, ya tadi seputar yang ikan tadi, Bu. Jadi agak sedikit terputus ya. Ternyata emang komoditas Indonesia itu lebih ikan ya. yang ada di Indonesia itu lebih baik ya, Bu, ketimbang salmon. Iya betul. Ya, bener. Wah, keren banget nih. Dari ibunya udah banyak banget ya informasi yang kita dapetin. Udah banyak banget nih Sorry, yang sorry, kita sorry. dapat. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Internetnya agak ngelag Jadi ya. mungkin agak Hmm. sedikit terkendala ya, Bu. Sepertinya Bu, kalau Iya, misalnya online memang kendalanya di jaringan, sinyal ya Bu. betul. Sorry ya. Gimana gimana? Ini ada yang nanya nih, topik kita hari ini apa? Oh iya, jadi topik live kita hari ini tentang mengkonsumsi ikan itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Ibunya Oke. sepertinya kendala lagi ya Bu, masih muter-muter di tempat saya. Masa? Iya Bu, masih Di saya muter-muter sih Bu. aman nih. Tapi Oh, suaranya masuk ya? iya suaranya jelas Bu, tapi agak muter-muter aja. Oh my God. Tapi di sini aman sih ininya, jaringannya. Tapi Iya Bu. nggak tahu deh. Masih muter-muter ya? Iya Bu, di tempat saya masih muter-muter, tapi suaranya terdengar jelas Bu. Apa mungkin ada sedikit gangguan juga kayaknya Bu di sinyal saya. Tapi suaranya alhamdulillah jelas Bu. Wah ini ibunya keluar lagi apa ya? Muter-muter.
Mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala dari ibunya karena sinyalnya kurang baik. Malum ya untuk kita mengadakan seperti ini, eh, memang kadang sinyal menjadi salah satu kendala. Saya akan coba untuk mengundang kembali ibunya untuk bergabung bersama kita. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir menonton live kita sore hari ini. Kita masih menunggu ya, ibunya mungkin bisa bergabung lagi. Nah, halo Ibu, apakah sudah bisa tergabung lagi, Bu? Sorry, sorry banget nih. Nggak tahu nih wifi-nya tumben banget deh. Nggak Kemarin-kemarin apa-apa, aman Bu. aja sih. Ini Ya, udah nongol belum? Tapi suaranya sudah jelas, Bu, cuman emang gambarnya gambarnya agak. ya. Nah, ini sudah bisa, Bu. Wah, Oke. ya mungkin dari teman-teman juga tadi udah banyak banget yang ditanya, terus udah banyak banget juga masukan-masukan dari Ibu, tips-tips, terus manfaat. Menurut saya ini udah bermanfaat banget yang Ibu kasih ke kami, ke kita semua pada sore hari ini. Nah, Siap. buat teman-teman ya, aku ingetin lagi, buat kalian yang mau tahu seputar gizi lebih lengkap lagi, bisa kalian kepoin Instagramnya Sahabat Gizi. Karena Sahabat Gizi ini sumpah bener-bener keren banget. Dan aku juga udah kayak sempet stalking dan baca-baca sedikit informasi yang di-share sama Sahabat Gizi itu bener-bener keren dan bisa memotivasi kita. Selain bermanfaat gitu, motivasi-motivasi itu juga banyak banget biar kita tuh jadi seorang yang sehat, terus itu juga bisa mengatur gimana sih pola makan kita, apa yang harus kita konsumsi secara baik tuh. Dan terima kasih juga buat Ibu yang sudah menyempatkan untuk Siap. hadir menemani kita sore hari ini, memberikan banyak motivasi, memberikan banyak sekali manfaat untuk saya dan teman-teman dari Vistero Social Society, dan untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Kepada Ibu Anugrah juga terima kasih banyak Bu sudah memberikan Terima kasih. banyak ilmu pada sore hari ini. Semoga Ibu sehat selalu dan Ibu dan keluarga segera diberi kesehatan dan hasil dari Amin. swabnya nanti bakal negatif ya Bu. Terima kasih banyak Amin. Ibu. Ya, terima kasih. Sorry ya kalau kondisinya, koneksinya kadang suka lemot. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah tadi di awal-awal juga lancar dan ilmunya juga udah sampai untuk teman-teman semua juga. Kami di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena sudah menyempatkan hadir dan bisa memberikan apa ya materi-materi kepada kami, ilmu-ilmu kepada kami. Terima kasih banyak Bu. Siap. Lain kali siapa tahu nanti Ibu bisa jadi itu apa narasumber lagi ya Bu di acara-acara kami yang berikutnya Bu untuk Boleh memberikan pastinya. ilmu yang bermanfaat kepada kami. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama ya. Ya, dan kalian sekali lagi jangan lupa ya follow Instagram Sahabat Gizi. Terima kasih Bu, sampai jumpa di lain waktu. Yuk, sama-sama. Terima kasih Fishery Social Society. Sukses selalu Ya ya. Bu, amin. Terima kasih, sukses juga untuk Ibu Bu. Oke teman-teman, gitu aja ya live kita pada sore hari ini. Eh, buat kalian semua sekali lagi ya, pokoknya aku ingetin terus buat follow Instagram Sahabat Gizi buat dapetin informasi-informasi yang lebih menarik lagi. Dan kalian semua yang belum follow akun Fisheries Social Society, silahkan di follow ya, karena di sini kita juga bakal ngasih banyak informasi dan ilmu-ilmu seputar perikanan dan kelautan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, dadah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.